Aku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyapamu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyapamu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Selamat jumpa kembali di Roti Manis. Saat ini saya mau berbicara tentang tujuan atau dalam bahasa Inggrisnya purpose. Tujuan utama kita selalu erat sekali dengan pribadi Sang Pencipta yang menciptakan setiap kita. Itu adalah the ultimate call of our life. Tujuan kita melebihi dari semua, bahasa saya, our purpose melebihi dari semua other P's, PP yang lain, seperti melebihi preferences kita, melebihi dari apa yang kita anggap nyaman buat diri kita sendiri, melebihi dari pleasures kita atau kenikmatan kita. Bayangkan kalau hidup kita hanya seputar apa yang kita suka, berbahaya sekali.
Kalau kita tidak belajar untuk berani untuk mencoba atau bahkan memasukkan lifestyle yang sehat dalam kehidupan kita yang tadinya mungkin kita tidak suka. Kita nggak suka makan sayur, tapi kita tahu bahwa sayur itu penting bagi kesehatan kita, maka kita belajar mengakomodasi meal plan kita, mulai memasukkan sayur dalam menu kita. Kita belajar mencoba untuk berolahraga saat kita mungkin tidak menyukai itu. It's not our pleasure to exercise mungkin pada dasarnya. Karena kita mungkin lebih suka tidur, kita lebih suka makan, kita lebih suka bersenang-senang. Tapi kita tahu pentingnya kesehatan bagi setiap kita dan kita memasukkan agenda itu dalam keseharian kita untuk kita berolahraga. Tujuan kita melebihi dari popularitas kita. Bayangkan kalau orang melakukan segala sesuatu apapun yang dikerjakan hanya demi populer. Bahaya sekali. Kontennya tidak dimasak lagi, tidak perkirakan lagi, tidak dipertimbangkan lagi. Yang penting populer saja. Bahaya banget gitu ya. Kalau tujuannya tidak jelas. Dan bahaya banget kalau semua dikerjakan hanya demi promosi. Menghalalkan segala cara sehingga kita bisa naik daun. Yang penting kita bisa stay or reach the top. Berbahaya sekali. Apa sih tujuan kita? Jangan-jangan tujuan kita hanya mendapatkan keuntungan. Is profit oriented dalam semua yang kita kerjakan. Dalam persahabatan kemanapun kita pergi, yang penting kita diuntungkan. As long as I profit from the people that are in my surrounding. Semasa aku masih diuntungkan dengan orang-orang yang di sekitarku. Selalu ada udang di balik bakwan dalam persahabatan kita. Sangat cetek sekali bukan pertemanan kita. Atau bahkan tujuan kita hanya seputar prosperity. Yang penting aku semakin hari semakin kaya, semakin diberkati, semakin tajir bahasanya gitu ya. Dan kita nggak perlu yang lain. Berbahaya sekali kalau tujuan kita tidak jelas. Tujuan kita yang utama dan terutama adalah untuk memuliakan atau bahasa sehari-hari membesarkan nama Tuhan. Dan untuk menikmati Dia. Sebuah hubungan yang intim, sebuah hubungan yang indah bersama dengan Sang Pencipta. Sudahkah kita sadar bahwa itu adalah tujuan utama kita diciptakan oleh Tuhan? Bukan hanya sekedar preferences kita, bukan sekedar pleasures kita, bukan sekedar popularitas kita, bukan sekedar promosi kita, bukan sekedar profit kita, bukan sekedar prosperity. Yang semua tidak ada salahnya, oke-oke saja, fine, baik-baik saja. Apalagi kita seringkali mendapatkan itu semua mengatasnamakan demi nama Tuhan, bukan? Tapi jujurlah sama diri kita sendiri. Sadarkah kita, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan yang menciptakan kita? Tuhan, apa sih tujuan utama Engkau menciptakan aku di muka bumi ini? Kalau sampai kita tidak bisa membesarkan, memuliakan, menikmati Sang Pencipta dalam kehidupan keseharian kita, hidup kita akan sangat kosong. Hidup kita akan sangat fana. Hidup kita akan sangat membosankan. Karena hal-hal yang lain tidak akan pernah bisa mencukupi. Tidak akan pernah bisa menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Hanya Yesus satu-satunya, the one and only, yang sanggup dan akan memuaskan seluruh kehidupan kita. Jadi benahilah diri kita, pastikan bahwa kita hidup bukan saja dengan cara yang benar, tapi hidup dimulai dengan tujuan yang benar. Kiranya ini semua boleh menjadi suatu panggilan bagi setiap kita untuk membenahi diri kita. Sehingga hidup kita sehari-hari punya makna ilahi. Tidak saja bergulir seperti biasa-biasa saja. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, langsung aktivitas kita sehari. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya apa yang kita kerjakan tetap sama. Tapi dampaknya selalu dipertanyakan. Saya berdoa biar setiap kita boleh mengkaji ulang. Bagaimana kita menghidupi hari-hari kita. Sehingga kita jelas menjalani dengan tujuan yang jelas. Sehingga pada akhirnya kita bisa menikmati, memuliakan, membesarkan Tuhan. Di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita di dalam keseharian kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu di video yang berikutnya.